Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Iya di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah software editing untuk edit video kalian. Pernah gak sih kalian pengen edit video keren kayak konten kreator lainnya, tapi malah pusing sama aplikasi yang ribet? Tenang, kali ini kita akan membahas editing video yang tentunya praktis, gratis, dan gak ribet. Pakai CapCut versi PC. Tentunya cocok sekali dengan editor pemula yang pengen praktis. Tonton video ini sampai habis. Di video kali ini kita akan bongkar secara habis untuk edit video di PC, tentunya dengan fitur transisi efek yang secara gratis. Caranya gampang. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita lakukan search terlebih dahulu, yaitu CapCut for PC di Google. Kemudian kita klik yang paling atas dan kemudian kita unduh. Untuk langkah instalasinya tinggal diklik saja, kemudian oke, dan selesai instalasi seperti ini. Kita langsung buka open terlebih dahulu di CapCut dan login terlebih dahulu untuk akunnya. Kebetulan saya di sini udah selesai instalasi CapCut-nya terlebih dahulu. Dan kebetulan juga saya di sini menggunakan CapCut Pro karena memang sekarang fokus untuk editing di YouTube menggunakan CapCut karena alasannya simple dan praktis. Oke, langkah yang kedua yaitu kita lakukan pemilihan video yang akan kita edit. Dan di sini kita masuk ke file manager terlebih dahulu dan memilih video yang akan kita uji coba untuk dilakukan editing. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan drag and drop di CapCut, dan inilah salah satu video yang akan kita edit pada kali ini. Dan ini merupakan tampilan untuk grid supaya kita memudahkan atau cutting video yang akan kita pilih sesuai dengan durasi atau video yang akan kita inginkan untuk di cut. Kemudian kita drag and drop. Oke, dan inilah beberapa fitur yang tersedia di CapCut. Dan di sini ada library. Nah, library ini mungkin buat untuk beberapa penambahan seperti ini, layar hitam ataupun ya ini semacam ada efek-efeknya. Dan ini merupakan green screen, bisa digunakan juga buat pemanis editan. Mungkin kita akan coba di pertengahan video nanti, lumayan banyak, dan nanti juga saya akan mencontohkan gimana cara menggunakan editing di green screen-nya menggunakan chroma key di remove background. Oke, sebelum itu ini merupakan library atau space yang sebelumnya sudah saya upload menggunakan HP. Jadi di CapCut ini mempermudahkan kita sebagai konten kreator apabila kita menggunakan recording menggunakan HP, dan di sini tinggal upload aja di HP dan otomatis apabila kita buka di CapCut PC dia akan otomatis masuk karena dia terintegrasi, mempermudahkan konten kreator supaya tidak ribet harus memindahkan menggunakan kabel data ataupun USB. Dan di sini sangat-sangat membantu untuk konten kreator. Dan ini video tinggal di-download saja dan tunggu beberapa waktu. Nah, ini sudah selesai dan ini contohnya. Ini adalah video yang saya upload dari HP dan masuk ke cloud di CapCut. Oke, inilah contohnya, mungkin bisa digunakan juga, tapi sebelum itu saya di sini mungkin bakal menggunakan video yang sudah saya tadi drag and drop di import media. Oke, kita akan langsung ke berikutnya yaitu audio. Nah, audio di sini tentunya juga ada beberapa audio yang bisa digunakan untuk editan di TikTok ataupun YouTube. Tapi kalau YouTube mungkin saya sarankan tidak digunakan karena ini bisa berakibat copyright
di YouTube. Jadi mungkin untuk di Instagram ataupun di TikTok ini bisa digunakan. Kebetulan CapCut ini merupakan yang punyanya itu TikTok ya. Jadi bisa support untuk lagu-lagu yang sangat trending, dan ini merupakan import untuk video, dan diimport ke sini bisa diambil audionya saja. Mungkin saya akan coba kali ya. Oke, kita drag and drop terlebih dahulu video yang ada. Oke, kita drop dan berhasil tentunya. Oke, kita ke langkah selanjutnya, dan ini merupakan beberapa fitur di audio. Dan sebelum panjang lebar, mungkin fitur-fitur yang ada akan saya jelaskan sambil kita mengedit video ya. Oke, sebelumnya kita langsung aja drag and drop beberapa video ke timeline yang akan kita edit. Dan ini untuk zoom in and zoom out, kita masukkan 3 video cukup mungkin ya. Oke, sebelumnya kita atur untuk positioning terlebih dahulu supaya enak untuk diedit. Kita lakukan zoom in terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman diketahui ini merupakan split, dan ini merupakan delete left untuk mengekat atau menghapus bagian di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan ini contohnya. Dan kita jangan lupa juga untuk diklik dan dipaskan kursor terlebih dahulu sebelum kita melakukan cutting left atau delete left. Dan ini merupakan delete right, jadi yang sebelah kanan akan terpotong secara otomatis sesuai dengan garis kursor yang ada di timeline. Nah, kalau misalnya ini kenapa tidak bisa terpisah seperti di Sony Vegas atau editing yang lainnya, dan kita di sini menggunakan magnet atau bisa disebut sebagai main track magnet, dan ini akan otomatis terpisah sesuai dengan kita inginkan. Dan oke, kita hapus terlebih dahulu, mungkin ya video yang terlalu banyak, kita menggunakan 2 video aja. Kita lakukan zoom out terlebih dahulu supaya memperkecil videonya. Oke, ini ada jarak ya, dan mungkin kita bisa digabungkan kembali, soalnya itu sesuai selera keenakan kita untuk mengedit video ya. Dan ini merupakan untuk reverse video, jadi videonya kebalik, hampir sama seperti editing video yang ada di HP. Dan ini merupakan untuk marking ya, kita menandai video apakah kedepannya kita akan mengedit ataupun menambahkan musik sesuai yang kita inginkan. Dan ini kita tinggal hapus kembali jika tidak perlu. Dan ini reverse dan mirror untuk dikembalikan. Dan ini menggunakan crop ratio, dan ini 2 fitur jarang saya gunain sih. Oke, kita akan menggunakan delete left terlebih dahulu supaya memperkecil video yang ada ya, supaya tidak terlalu panjang dan sesuai selera juga. Oke, mungkin ini video atau konten yang akan kita edit untuk menjadi bahan ya. Mungkin sepertinya ini sudah cukup. Oh tidak, kita delete break terlebih dahulu supaya mempersingkat videonya ya. Kalau kepanjangan durasinya bakal panjang juga sepertinya. Oke, selanjutnya kita mencoba menambahkan audio di drag and drop terlebih dahulu. Oke, kita sudah menambahkan atau bisa juga menggunakan cara import di sini, tapi saya kebiasaan menggunakan drag and drop di file manager. Kemudian kita masukkan di timeline dan kita setting terlebih dahulu. Oke, belum pas, kita sesuai selera ya, disesuaikan dengan cedak-ceduk musik yang ada.
Oke, mungkin sudah pas, dan di sini musiknya seperti kepanjangan, kita delete terlebih dahulu ya, menggunakan delete drag supaya nggak terlalu panjang. Oke, mungkin sudah cukup untuk audionya. Nah, di sini mungkin untuk audio di videonya sepertinya masih ada. Sepertinya kita akan menghilangkan terlebih dahulu. Bisa digunakan di fitur audio ini. Kita habiskan ke sebelah kiri. Oke, ataupun kita bisa menggunakan langsung di videonya. Ke atas atau ke bawah itu musik untuk volume up dan ke bawah untuk volume down. Jadi untuk dihilangkan suaranya. Bisa juga di videonya langsung. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita langsung aja ke beberapa fitur yang lainnya. Contoh di sini ada sound effect. Dan di sini saya mungkin bakal menggunakan untuk cipratan air ya, supaya menambahkan suasana saat kita berenang. Oke, sudah dapat, mungkin saya akan milih ini. Oke, kita langsung aja di drag and drop dan kita sesuaikan dengan video pada saat kita loncat ke air. Oke, ternyata belum pas, kita geser terlebih dahulu, disesuaikan dengan video yang ada supaya videonya pas dengan sound effect yang kita gunakan. Saya rasa sudah pas. Di sini audionya tinggal kita geser-geser aja. Untuk audionya juga bisa kita digeser-geser juga sesuai dengan selera yang kita butuhkan. Oke. Dan ini juga mungkin ada bisa digunakan fitur fade out atau fade in. Fade out ini merupakan audio digunakan untuk ujungnya itu diperkecil suaranya ya, seperti yang di depan ini juga untuk fade in nya. Oke, setelah itu kita langsung aja mungkin untuk fitur teks di sini kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh di sini saya digunakan untuk perkenalan diri ya. Adapun juga nanti teksnya itu bisa digunakan untuk auto caption supaya bisa otomatis apa yang kita omongkan itu bisa mengikuti dengan auto caption. Oke, kita pilih dulu untuk fontnya dan kita scroll ke bawah, pilih font yang kita inginkan sesuai dengan selera. Dan ini merupakan animation, bisa dipilih juga sesuai dengan selera dan kebutuhan editor teman-teman. Saya rasa ini sudah cukup, dan ini merupakan tracking atau salah satu ya dibilang kelebihan dari CapCut. Mungkin lebih simpel juga editannya, bakal mengikuti pergerakan yang kita tandai. Oke, kita start terlebih dahulu. Jadi kata-katanya itu mengikuti gerak wajah kita. Semakin jauh berarti teksnya itu semakin mengecil juga sesuai dengan pergerakan kita. Oke, fitur yang keempat yaitu kita bisa lihat di sini stiker ya. Ada beberapa stiker yang bisa kita gunakan. Kebetulan ini yang pro, mungkin yang gratis juga ada ya. Dan kita gunakan contoh yang subscribe ini ya. Kita drag dulu atau kita tambahkan terlebih dahulu dan disimpan sesuai dengan kebutuhan kita positioningnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Dan mungkin kita di sini akan menambahkan sound effect terlebih dahulu ya, supaya lebih menarik suaranya. Saya rasa ini cukup. Oke, kita drag terlebih dahulu dan drop. Oke. Oh ya, tapi di sini 2 kali sepertinya kita akan melakukan
copy paste untuk sound effect tersebut supaya 2 kali bunyinya, dan ini menggunakan Ctrl C dan Ctrl V. Tapi lebih mudahnya atau bisa digunakan klik kanan, copy, dan kita atur dulu kursornya dan Ctrl V. Ya hampir sama aja sih seperti kita menggunakan Microsoft Word atau Excel apapun itu, Ctrl C dan Ctrl V. Oke, saya rasa sudah cukup dan kita langsung ke fitur yang selanjutnya, yaitu fitur efek. Nah, fitur efek di sini mungkin ada yang pro juga, ada yang gratis juga. Ada beberapa fitur yang bisa digunakan, dan ini contoh untuk efek yang gratis. Nah, yang efek ini sesuai dengan kebutuhan kita mau menggunakan ya selera lah, sesuai dengan kebutuhan editan. Kita bisa tambah timeline atau kita bisa drag and drop langsung ke videonya. Untuk lebih ringkasnya, kalau misalnya kita drop di timelinenya, kita bisa menarik langsung ke sebelah kanan sesuai dengan kebutuhan kita, jadi video yang lainnya mengikuti. Oke, saya rasa sudah cukup, dan ini merupakan fitur yang selanjutnya, yaitu transisi. Dan transisi ini kita gunakan di sela-sela video klip yang pertama, yang kedua, dan di tengah-tengah itu kita selipkan supaya bisa transisinya itu berubah sesuai dengan selera kita masing-masing. Saya rasa ini sudah cukup. Oke, fitur yang selanjutnya yaitu fitur caption, atau bisa digunakan di auto caption ini, dan ada beberapa template yang bisa digunakan, tapi kita akan menggunakannya mungkin nanti setelah ada video yang banyak berbicara, supaya captionnya itu bisa digunakan atau auto caption dan bisa diganti template untuk teksnya. Dan kita langsung aja ke fitur selanjutnya, yaitu fitur filter. Nah, filter di sini sangat benar-benar membantu. Jadi color gradingnya itu bisa menggunakan hanya filter, atau nanti juga ada juga kita menggunakan adjustment bisa juga. Tapi di sini saya terbiasa menggunakan di filter yang ini, yaitu filter enhance. Jadi warnanya itu jadi benar-benar padat. Dan inilah merupakan contoh menggunakan efek atau enggak, bisa terlihat dengan jelas. Dan untuk positioning atau penempatannya hampir sama seperti yang tadi, bisa dimasukkan di timeline atau masuk kita drag and drop di timeline videonya sesuai dengan selera kita juga, sesuai dengan kebutuhan juga. Dan ini saya taruh aja mungkin di timeline. Dan selanjutnya kita akan lakukan adjustment di video ini untuk color gradingnya sesuai dengan kebutuhan dan selera teman-teman semuanya. Oke, sebelum itu kita akan melakukan positioning dulu videonya. Saya rasa sudah pas. Dan di sini sebelum kita masuk ke adjustment, kita akan melakukan contoh untuk scale supaya videonya itu agak menarik sedikit, bisa di zoom in atau di zoom out sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, scale sudah, kita lakukan keyframe kembali dan lakukan positioning scale-nya itu 100% sesuai dengan video yang awal, dan kita lakukan untuk videonya pas kembali sesuai dengan timelinenya. Dan sudah terlihat bukan? Jadi videonya zoom in zoom out sesuai dengan keyframe atau tanda yang sudah kita buat.
Oke, untuk mempercantik video kita juga bisa menggunakan library. Seperti contoh yang tadi, kita masuk ke media, kemudian di library, dan bisa menggunakan green screen atau green screen, sorry. Nah, kita ya contoh aja lah, ambil yang ini mungkin ya. Kita lakukan positioning terlebih dahulu, klik kursornya, kemudian kita masuk ke remove background di bagian video, kemudian kita lakukan chroma key dan kita langsung memilih color pick supaya yang hijaunya hilang. Oke, sudah. Dan positioningnya kita diperkecil terlebih dahulu videonya ya. Oke, kita taruh di sini, mungkin sudah pas ya. Oke, untuk remove background kita sudah selesai. Mungkin kita selanjutnya ke tahap adjustment video atau retouch supaya videonya itu sesuai dengan kita inginkan. Apakah contoh ini kita pilih yang skin akan diputihkan atau dihitamkan sesuai dengan selera kita. Dan di sini ada beberapa juga skin yang bisa kita gunakan, putih, coklat. Ini contoh aja ya, sesuai selera. Oke, kita lakukan untuk warmnya itu sama diganya kita atur. Oke, kita scroll ke bawah, ada beberapa juga yang bisa kita gunakan. Salah satunya mungkin ini fitur eyes atau mata. Eyesnya kita nggak usah lah, tapi itu selera sih. Dan ini untuk make up, mungkin untuk cewek-cewek yang bisa make upnya tidak bermake up bisa menggunakan fitur ini, sangat membantu untuk editan. Oke, kita contohnya lipstick juga ada merah merona, dan di sini sensitivity-nya bisa kita kurangi supaya tidak terlalu jelas. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk speed atau percepatan. Nah, speed di sini ada beberapa editan, mungkin ada juga yang speed untuk secara cepat atau memperlambat, tapi di sini kita memperkenalkan untuk kurva di sini. Mungkin bisa disebut template juga ya, yang sudah tersedia di CapCut. Jadi mempermudah editor supaya sudah ada templatenya bisa digunakan untuk template tersebut. Oke, mungkin kebanyakan kita akan delete right terlebih dahulu. Oh iya, ini ketinggal. Oke, mungkin saya akan menambahkan satu video di sini supaya lengkap juga. Untuk color grading, noise suara, kita lakukan editor contoh supaya lebih ringkas. Dan ini merupakan audio yang sangat noise-nya mengganggu. Di sini kita suaranya dibesarkan terlebih dahulu ya. Menonton dari awal sampai akhir, dan tidak lupa juga Oke, suaranya sudah dari awal sampai akhir. agak keras ya. Di sini noise-nya kita reduce terlebih dahulu, kemudian vocal insulation kita centang, dan enhance voice supaya suaranya benar-benar mulus dan bersih tanpa noise belakang. Soalnya di belakang ada kapal atau perahu ya, jadi sangat berisik. Oke, sudah selesai. Dan inilah contohnya. Menonton dari awal sampai akhir, menonton dari awal sampai akhir. Sangat mulus bukan? Dan ini jika kita hilangkan. Menonton Kita hilangkan ketiganya. menonton dari awal sampai Sangat berbeda bukan? Sangat berisik noise-nya. Jadi kita lakukan pembersihan audio supaya bersih. menonton dari awal sampai akhir, dan tidak lupa juga Oke, untuk audio sudah kita bersihkan, dan kita di sini lakukan untuk penambahan auto caption. Ini mungkin kita akan gunakan, langsung kita generate terlebih dahulu. Oh iya, untuk auto caption mungkin di sini menggunakan yang pro ya. Untuk yang free saya rasa belum ada. Oke, sudah terbit.
Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Oke, sudah ada, kita perbaiki dulu font sesuai dengan selera ya. Kemudian kita template, memilih sesuai dengan selera editor masing-masing. Tapi di sini mungkin teksnya terlalu besar, jadi kita akan perkecil terlebih dahulu. Itu apa tambahan yang di tengah-tengah, biarin aja deh. Ini contoh video. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa juga kepada yang baru nonton channel ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur adjustment untuk perbaikan video visualnya. Dan sini kita bisa klik auto adjust atau otomatis. Ada perubahan di sini untuk perbaikan warna dan visualnya. Dan di sini salah satu fitur yaitu color match atau color match. Dan di sini kita bisa memilih video atau warna yang diinginkan sesuai dengan selera. Contoh saya ambil di sini untuk video yang awal. Oke, saya rasa sudah pas. Kita oke terlebih dahulu dan inilah tampilannya. Tapi memang agak terlalu gak enak untuk dipandang. Mungkin kita di sini akan melakukan color correction terlebih dahulu. Color correctionnya itu sesuai dengan selera juga. Saya rasa di sini sudah cukup. Lalu kita lakukan adjust terlebih dahulu untuk themes. Ini itu sesuai selera, atau akan dibirukan atau diungukan atau dihijaukan, warna semua warnanya mengikuti. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita lakukan di sini untuk exposure terlebih dahulu, dan sini kontras, yaitu untuk mengatur perbedaan antara area terang dan gelap. Kemudian ada highlight untuk mengatur bagian terang dari gambar agar tidak overexpose. Di sini ada white shadow. Shadow di sini untuk bayangan, mencerahkan atau menggelapkan area gelap tanpa memengaruhi area terang. Oke, di sini ada sharpen, ada clarity, ada fade. Fade di sini untuk efek kabut atau kesan film dengan kontras rendah. Di sini ada vignette. Vignette di sini untuk memberikan efek gelap di pinggir layar atau menonjolkan hanya di bagian tengah aja. Dan di sini ada fitur HSL di adjustment sesuai kebutuhan kita juga. Lihat aja background yang bagian belakang yang warna hijau itu mengikuti dengan kontras yang kita atur, saturation, hue sama brightness-nya itu. Di sini ada biru, kita pilih terlebih dahulu contoh. Jadi warna yang biru di belakang kita itu mengikuti sesuai dengan selera, apakah mau diterangkan atau diungukan atau dibirukan kembali. Dan ini sesuai dengan selera kita untuk mengatur di color grading. Dan di sini curve atau kurva. Kurva di sini mengatur warna-warna dasar sesuai dengan selera kita juga, bisa digunakan. Yang untuk red, green, sama blue ini saya jarang gunakan karena di kurva yang paling atas juga yang putih sudah cukup. Dan ini merupakan color wheel. Color wheel ini merupakan sedikit penjelasan. Jadi fitur color wheel di CapCut adalah bagian dari color grading yang lebih profesional, biasanya digunakan untuk menyesuaikan warna bayangan, shadow, matte tones, dan highlight secara terpisah. Dan shadow di sini yaitu fungsinya untuk memberi nuansa pada area gelap. Contoh penggunaannya tambah biru untuk tampilan alam, kemudian area midtones mengatur warna dominan, kemudian highlight yaitu untuk ubah warna terang atau tambah orange untuk cahaya matahari hangat. Nah, tips untuk look sinematik yaitu beri sedikit biru di shadow, orange di highlight. Untuk vintage coba beri hijau atau ungu samar di midtone, jangan terlalu ekstrim, cukup biasa sedikit untuk hasil natural. Dan oke, inilah mungkin untuk bagian ekspor sesuai dengan kebutuhan kita. Nama bisa kita rubah, terus resolusi bisa kita atur juga sesuai dengan kebutuhan seperti 4K, 2K atau HD. Dan di sini juga untuk frame rate-nya juga sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi untuk settingan saya karena video saya mungkin agak lumayan sedikit naik
naik, kita menggunakan 4K karena kita menggunakan drone. Oke, kita ekspor terlebih dahulu dan tunggu mungkin beberapa saat karena kita menggunakan 4K jadi agak lama, dan inilah hasilnya. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa juga kepada yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Tunggu video untuk konten lainnya. Thank you. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video tutorial ini dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan bersemangat untuk konten video tutorial lainnya. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.